Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edisal Layar Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yang sudah dibongkar sebelumnya. Ini sebelumnya memang sudah pernah diperbaiki sama teknisi lain, dan beliau membawa handphone ini dengan kondisi sudah pernah dibongkar. Dan untuk kerusakannya itu adalah di bagian soket motherboard atau soket yang ada di mesin, dan juga soket konektor yang ada di fleksibel mainboardnya atau di papan chargernya. Oke, untuk handphone ini adalah Nokia 61 Plus teman-teman, dengan kondisi fleksibel yang masih ada bagian konektor di bagian soket motherboardnya itu nempel sama fleksibel teman-teman. Dan sedangkan di bagian motherboard atau di bagian mesin, soket konektornya itu ada yang rompal atau ada yang ambrol. Dan di bagian bawah adalah soket papan chargernya. Di situ juga tidak ada atau sudah terlepas, yaitu masih nempel di bagian fleksibelnya teman-teman. Oke, jadi untuk di bagian ini kedua soket itu sama rusaknya. Jadi untuk di bagian bawah itu adalah soket konektor bagian UI papan chargernya yang soketnya ngikut sama fleksibel, sedangkan di bagian atas itu adalah soket mesin yang ada beberapa soket atau kaki konektornya itu ambrol ya teman-teman. Oke, bagaimana cara memperbaikinya apabila kita tidak mempunyai spare part yang sama, karena handphone ini sangat langka sekali dan untuk spare partnya itu sangat sulit dicari. Jadi untuk handphone ini hampir beberapa hari, mungkin 1 minggu atau mungkin bahkan 2 minggu baru sempat saya kerjakan teman-teman. Karena saya kesulitan untuk mendapatkan di bagian spare partnya, khususnya soket konektor yang sama persis itu hampir tidak ada. Jadi saya coba untuk konfirmasi sama beliau. Apabila beliau kepengen yang penting itu kondisi handphonenya sudah bisa kembali normal, saya sarankan untuk penggantian pasrah saya untuk penggantian soket, yaitu menggunakan soket konektor Xiaomi. Di situ saya mendapati hampir ada persamaan, namun tidak sama persis teman-teman. Yang penting untuk jumlah kaki dan diameternya itu sama. Jadi kita akan coba untuk melepas dulu di bagian konektor yang ada di bagian mesin dengan suhu panas blower di angka 320, yaitu kita gunakan flux secukupnya saja. Apabila kalian menanyakan untuk flux yang saya pakai, karena sering kali apabila saya upload video tutorial itu seringkali banyak yang menanyakan flux yang saya pakai. Flux yang saya pakai adalah flux merek Nipto teman-teman. Sedangkan untuk di bagian blower itu saya menggunakan Sugon 2020D dengan suhu panas di angka 320 saat proses pengangkatan atau kita melepas konektornya. Oke, kita gunakan untuk Goodwick meratakan di bagian timah atau membersihkan timah pin yang ada di bagian mesin dengan hati-hati untuk menekannya secara halus, jangan ditekan secara kasar teman-teman. Untuk panas solder saya menggunakan panas di angka 350 dan kita bersihkan menggunakan thinner sisa-sisa fluknya. Oke, selanjutnya kita berikan timah pasta atau timah cair. Untuk timahnya sendiri, timah pasta atau timah cairnya saya menggunakan ada dua merek. Yang terutama yang paling sering saya pakai itu adalah Onglai Victul, yaitu SP30 atau SP50. Sedangkan untuk alternatif yang kedua itu saya biasanya menggunakan timah cair menggunakan merek mekanik teman-teman. Setelah kita memberikan timah baru ke bagian semua titik pin kaki konektor yang ada di mesin, selanjutnya proses perbaikan di bagian ini adalah fleksibel mainboardnya yang masih ada nempel atau ngikut di bagian konektor soket konektor chargernya atau papan chargernya. Jadi kita lepas dulu atau kita buang, dan selanjutnya untuk di bagian papan chargernya ini atau UI charger kita rapikan, yaitu timah yang ada di bagian pin kaki konektornya. Oke, setelah kita rapikan, dan ini adalah soket UI charger menggunakan Xiaomi teman-teman. Daripada nggak kepakai dan jarang tidak pernah kepakai untuk soket konektor Xiaomi ini, yaitu Xiaomi 5A atau 4X, maksudnya Note 4X atau Note 5A, itu saya manfaatkan
dan saya ambil soket konektornya saja untuk proses penggantiannya. Jadi alternatif apabila kita mencari spare part yang kesulitan ataupun yang tidak ada stok atau bahkan kesulitan untuk mencari spare part yang sama persis, kita bisa mengakalin seperti ini. Yang penting untuk jumlah kakinya sama, diameternya pun sama. Jadi untuk penggantian soket konektor apabila kita menggunakan dari persamaan, itu otomatis di bagian soket yang ada di fleksibel, otomatis kita harus menggantinya alias mengganti satu set atas bawah teman-teman. Oke, kita pasang untuk soket konektor yang kita pakai menggunakan soket konektor dari Xiaomi Note 4X atau Note 5A, itu sama ya teman-teman. Kita presisikan dan kita blower dengan suhu panas di angka 300 saja, dan jaraknya jangan terlalu dekat teman-teman. Sambil kita gunakan flux secukupnya saja. Untuk proses pemasangan kita presisikan dulu, baru kita tekan secara halus seperti ini. Tujuannya agar semua pin kaki bisa menempel. Oke, jika sudah selesai pemasangan, kita bersihkan dari sisa fluknya. Oke, jika sudah bersih, saya mohon maaf ya teman-teman karena merekamnya saya di pinggir jalan atau di toko saya sendiri, jadi tidak di dalam ruangan, otomatis ada suara agak kedengaran bising. Jika sudah selesai pemasangan di bagian konektor motherboardnya atau di bagian mesin, kita bisa menambahkan lem UV atau lem pelapis PCB. Tujuannya untuk memperkuat pin kaki konektornya agar tidak mudah ambrol. Selanjutnya kita lanjut untuk proses perbaikan atau penggantian soket yang ada di bagian UI charger atau papan PCB chargernya. Dengan metode yang sama, suhu panas blower di angka 300. Kalau bagian soket ini atau di bagian papan UI charger itu biasanya lebih rendah teman-teman. Saya menggunakan panas di angka 250, minimal 225. Oke, setelah kita presisikan, kita tekan secara halus untuk memaksimalkan pemasangannya. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk membersihkan. Sedangkan di bagian ini adalah fleksibelnya teman-teman. Jadi untuk soket fleksibel juga harus kita ganti, yaitu jodohnya dari soket Note 5A. Jadi soket fleksibel yang ada di Note 5A atau Note 4X kita ambil untuk kita pindah ke bagian soket fleksibel yang ada di Nokia. Oke, seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi untuk penggantian soket apabila kita menggunakan persamaan atau berbeda seri, itu kita harus mengganti satu set atau atas bawah. Jadi atas bawah harus kita ganti semua yang ada di fleksibel maupun yang ada di bagian mesin teman-teman. Untuk proses pemasangan di bagian fleksibel atau soket yang ada di fleksibel, kita bisa menggunakan metode yaitu menggunakan ujung solder dengan tipe atau model bentuk pisau dengan suhu panas di angka 350 dan kita presisikan untuk proses pemasangan. Jangan lupa untuk memberikan fluk ya teman-teman untuk mempermudah proses pemasangan sambil kita tekan halus untuk memaksimalkan pemasangan agar semua pin konektornya bisa menempel semua. Jika sudah selesai untuk kedua mesin atau mesin atas dan mesin bawah sudah kita ganti soket serta mengganti soket yang ada di fleksibel atas dan juga bawah. Semuanya kondisinya sama ya teman-teman, soket atas bawah itu sama, sedangkan di bagian fleksibel harus sama persis dari apa yang kita ganti di bagian mesin. Oke, jika sudah selesai kita lanjut untuk proses yaitu pengecekan apakah ya apa yang kita kerjakan atau soket yang kita pasang apakah bisa support semua fungsi dari handphone ini atau tidak teman-teman. Karena untuk soket mainboard itu berfungsi cukup lumayan banyak juga, mulai dari speaker, charger dan juga mikrofon. Itu fungsinya jadi satu di bagian soket motherboard yang ada di fleksibel mainboard teman-teman. Oke, kita pasang untuk fleksibelnya dan soket konektornya sudah kita ganti. Kita lanjut untuk pengecekan. Kita gunakan USB Doctor untuk mengetahui pergerakan ampere yaitu chargernya. Alhamdulillah sudah terhubung dan untuk notifikasi USB dokternya menandakan pergerakan ampere normal yaitu 1 ampere lebih, dan untuk persentase baterai sudah kelihatan atau sudah keluar
Alhamdulillah untuk pengerjaan penggantian soket, yaitu mengganti dari milik Xiaomi Note 4X kita pasang ke handphone Nokia 61 Plus ini. Alhamdulillah sudah sukses untuk pengisian baterainya, jadi sudah terhubung dan sudah normal untuk pengisian baterainya. Kita lanjut untuk proses yaitu perakitan total. Karena sebelumnya ini baterainya sudah dibelikan sama beliau yang baru, dan sempat juga dikerjakan sama teknisi lain, mungkin entah nggak sanggup atau kendala dari spare partnya memang agak sulit ya teman-teman. Jadi saya coba untuk alternatif penggantian soket menggunakan persamaan dari Xiaomi Note 4X. Kita lanjut untuk perakitannya. Kita lanjut untuk proses perakitan total, mulai dari spare partnya kita pasang semua dari awal sampai selesai teman-teman. Ini proses terakhir yaitu perakitan total. Nanti setelah kita rakit, kita coba untuk cek ulang seperti fungsi dari audio, mikrofon, atau pengisian daya baterai. Oke, jika sudah terpasang semua untuk spare partnya, tinggal kita pasang untuk di bagian back door atau pengeliman terakhir, yaitu pemasangan tutup belakang. Kita gunakan lem secukupnya saja dan jangan lupa untuk memberikan segel garansi jika diperlukan untuk memberikan garansi sama pelanggan. Dan kita pasang untuk tutup belakang dan kita bisa menggunakan gelang karet secukupnya saja agar lebih rapat pemasangannya. Sambil kita menunggu lemnya kering, kita sambil pengecasan hingga 100% teman-teman. Oke, sudah selesai untuk perakitannya dan lemnya sudah kering. Untuk pengisian baterai sudah full 100%. Jadi alhamdulillah untuk penggantian soket konektor cas atau konektor mainboard dan juga yang ada di mesin, jadi komplit ya teman-teman. 4 konektor yang kita ganti, mulai dari mesin utama atau mesin atas, mesin bawah, dan juga di bagian fleksibel atas bawah. Tinggal kita pengecekan ulang seperti fungsi dari kamera, fungsi dari touchscreen, dan juga fungsi dari audio atau mikrofonnya. Karena untuk pengisian baterai sudah nambah dengan normal, yaitu 100% bisa berfungsi dengan normal. Kita lanjut untuk proses pengecekan. Oke, kita bersihkan dulu lensa kamera belakang dan kita cek untuk fungsi kameranya. Alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan sangat jernih. Untuk kedua kameranya, yaitu kamera depan, kamera belakang, masih bisa berfungsi dengan sangat jernih. Kita lanjut untuk proses pengecekan selanjutnya, yaitu fungsi dari audio. Kita bisa membuka aplikasi pengaturan suara atau audio untuk pengecekan, yaitu nada dering atau suara audionya. Oke, alhamdulillah untuk suara nada dering atau suara dari MP3 audionya sudah bisa berfungsi dengan normal. Tinggal kita cek ulang, yaitu perekam video atau perekam suaranya teman-teman, yaitu pengecekan mikrofon. Cek SD coba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2 3 dicoba lo. Cek 1 2 3 dicoba lo. Alhamdulillah untuk pengecekan fungsi dari audio bisa berfungsi dengan normal semua. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.